Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai pembelahan sel. Nah, kita tahu bersama bahwa sel, khususnya sel eukariotik, yaitu misalnya sel hewan, sel tumbuhan, ya, itu akan mengalami pembelahan sel, ya, baik itu pembelahan sel secara mitosis maupun meiosis, ya. Kalau mitosis itu biasanya pembelahan selnya ada di dalam atau pada bagian sel-sel tubuh, ya, misalnya kulit, ya, dan sebagainya. Kalau meiosis itu kepada sel-sel kelamin. Nah, kita tahu bersama juga kemarin struktur sel, ya. Pada sel hewan dia ada organel yang namanya sentrosom, ya, yang berfungsi untuk pembelahan sel. Sedangkan pada sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Nah, bagaimana pembelahannya? Kita nanti hanya fokus pada sel pembelahan sel pada hewan saja, ya. Kalau pada sel tumbuhan nanti ada hubungannya dengan mikrotubul, ya, seperti sitoskeleton. Nah, sebelum itu kita mari kupas lagi bahwa di dalam sel, ya, sebenarnya apa yang membelah sih sebenarnya, ya. Pertama itu adalah di bagian prosesnya di dalam nukleus atau inti sel. Nah, kita tahu bersama bahwa di nukleus itu ada kromosom. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video pembelajaran ini. Jadi pada video yang kali ini kita akan membahas tentang DNA dan siklus sel. Jadi ada kaitannya dengan DNA kalau pembelahan sel. Jadi kita akan bahas yang ada 3 topik. Yang pertama adalah DNA dan kromosom, kemudian mitosis dan meiosis. Nah, kalau kita lihat di sini ada struktur DNA, ya, ada istilah DNA, ada RNA. Di mana sih sebenarnya DNA dan RNA itu? Nah, di dalam sel, ya, di dalam sel itu ada nukleus, ya kan? Di dalam nukleus itu ada kromosom. Nah, kromosom itu sebenarnya DNA yang melilit-lilit. Nah, melilit-lilit terbentuk kromosom, ya. Sel, kemudian ada nukleusnya, di dalam nukleus itu ada kromosom. Nah, kromosom itu apa? Kromosom itu sebenarnya ada DNA di dalamnya. Nah, jadi DNA yang panjang itu sebenarnya mengandung gen-gen. Nah, gen-gen inilah yang mengkode-kode kita. Kemudian DNA ini nanti akan yang panjang ini, ya, nanti akan dililit, ya, oleh protein histone dan sebagainya. Kemudian nanti akan membentuk kromosom. Kromosom itu sebenarnya adalah kromatin, ya. Kromatin itu benang-benang. Jadi DNA berbentuk benang-benang itu membentuk kromosom. Nah, ada istilah DNA dan RNA. DNA itu biasanya double helix, ya. Biasanya double helix, ya. Itu atau rantai ganda, punya 2 rantai. Jadi ini DNA ini, ya. DNA ini ada bagian-bagiannya, ini gen, ada bagian yang tidak mengandung gen. Nah, DNA ini nanti akan dililit oleh protein histone. Nah, seperti ini. Nah, yang panjang ini, ya, ini namanya kromatin. Nah, jadi kromatin itu sebenarnya kromosom yang belum memendek itu kromatin. Nah, nanti dia akan memendek membentuk kromosom, ya. Satu inian ini kadang sering disebut dengan kromatid pakai D. Jadi ini ada 2 kromatid satu kromosom ini, ya. Yang panjang ini kromatin mengandung DNA, kemudian di dalam DNA itu ada gen. Kalau RNA itu hanya rantainya 1, gitu. Jadi hanya 1 rantai begitu, ya. Nah, DNA sebenarnya strukturnya seperti apa sih di dalamnya? Kemarin sudah kita sedikit singgung, ada basa nitrogen, ada gulanya gula pentosa, ya, dan fosfat. Nah, jadi ada basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat. Kalau pada DNA, basa nitrogennya itu ada purin dan pirimidin. Nah, kalau purin itu bahasanya adenin dan guanin, ini pakai E, ya. Kalau pirimidin, timin dan sitosin. Nah, pada DNA itu kan double helix, sini sebelah sini dan sebelah sini. Nah, ini anti paralel, jadi saling berlawanan. Nah, misalnya ini
satu ini adalah basa nitrogen. Sini mesti basa nitrogen. Nah, pasangannya apa ya? Kalau purin pasangannya dengan pirimidin. Jadi misalnya ini adenin. Bahasanya adenin. Di sini pasangannya adalah timin. Ya. Kalau saya singkat ATI ya, adenin sama timin ya. Jadi pasangannya dan diikat oleh 2 ikatan hidrogen. Nah, kalau yang sitosin dan guanin, ini berpasangannya diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Jadi saya singkat, kalau A itu pasangan dengan T, C dengan G, atau ATI dengan cacing, atau ATI dengan guci, ya sama aja ya. Itu jadi berpasangan, bahasa-bahasanya saling berpasangan. Kemudian ada gula dan fosfat. Nah, RNA juga sama ya, ada basa nitrogen, ada gula pentosa dan fosfat. Tapi yang membedakan adalah basa pirimidinnya, dia nggak punya timin. Nah, timin ini diganti dengan urasil ya, lihat kita ya. Yang ini timinnya diganti dengan urasil, nah, begitu ya. Jadi pada RNA itu nggak ada basa T, ya, gitu. Nah, RNA itu ada 3 jenis, ada mRNA atau RNA messenger atau RNA duta, kemudian tRNA atau RNA transfer, dan rRNA atau RNA ribosom. Nah, di mana sebenarnya dibentuknya RNA? Ayo, di mana? Di hatimu lagi, bukan. rRNA dibentuk di nukleus ya, di nukleus. Nanti dia baru keluar dari nukleus. DNA pun demikian ya, meskipun kita nanti bisa menjumpai DNA di mitokondria dan sebagainya. Nah, ribosom ya, itu juga sebenarnya dibentuknya di nukleus. Jadi rRNA ini sebenarnya kalau ditulis ini di ribosom ini sebenarnya ya ribosom itu sendiri begitu. Jadi ini dibentuknya sebenarnya ini bukan memang ada di sitoplasma nantinya ya, tapi dibentuknya di nukleus ya. Jadi ini dibentuknya tetap di nukleus tapi nanti keluar di sitoplasma. mRNA juga dibentuknya di nukleus, nanti keluar di sitoplasma. Nah, kemudian RNA juga dibentuknya di nukleus, tepatnya di nukleolus anak inti, kemudian keluar ke sitoplasma. Maksudnya ini adalah aktivitas utamanya ya. Jadi kalau mRNA aktivitas utamanya di nukleus, kalau tRNA aktivitas utamanya di sitoplasma, kalau rRNA aktivitas utamanya di ribosom gitu ya. Nah, bedanya apa DNA dan RNA ya? Letaknya DNA itu di nukleus, meskipun kita juga bisa menjumpai dalam mungkin konsentrasi kecil di mitokondria dan sebagainya. Kemudian RNA itu ada di nukleus, kemudian nanti bisa keluar ke sitoplasma dan ke ribosom. Nah, makanya itu ya. Bentuknya kalau DNA itu ganda umumnya ya. Kalau RNA itu bitanya tunggal. Gulanya ya, gula pentosa jenisnya deoksiribosa, kalau RNA adalah ribosa. Nah, ini silahkan kalau mau dibaca-baca ya. Kalau DNA ini fungsinya nanti ya, kenapa disebut mengendalikan faktor keturunan, karena di dalamnya ada gen-gen itu tadi ya. Ada gen misalnya rambutnya keriting, kemudian kulitnya coklat dan sebagainya. Kenapa kok berperan di sintesis protein? Karena dia nanti sebagai cetakan RNA. Nah, RNA ini nanti yang akan ke ribosom. Nah, nanti kita bahas nanti ya. Jadi intinya sudah tahu perbedaan antara DNA dan RNA. Kita hanya ingin tahu aja bahwa di dalam kromosom itu ada DNA, apa namanya, pembelahan di sel. Pembelahan di sel tubuh manusia ada 2 jenis, mitosis dan meiosis. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa sebuah sel tumbuh dan berdiferensiasi serta berkembang menjadi individu yang sempurna. Jadi ketika sperma dan ovum menyatu ya, kemudian nanti akan kita terjadi pembelahan zigot, kemudian zigot akan membelah jadi 2 sel, 3 sel, kemudian morula, blastula dan sebagainya. Itu pembelahan sel. Termasuk saat ini beberapa ketika tumbuh kita itu kan sel-sel terus membelah. Nah,
Sebenarnya istilah mitosis itu adalah pembelahan sel tubuh atau somatik biasanya begitu ya. Tahapnya itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Itu yang mitosis. Nah, sebenarnya ada fase interfase. Nah, interfase ini fase yang lama, ya kan, paling lama. Sedangkan fase mitosisnya sendiri itu adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi kalau disingkat, di pembelahan mitosis itu sebenarnya ada dua fase utama, interfase dan mitosis itu sendiri. Mitosis itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau disingkat ya biar gampang IP mat ya, ada interfase, kemudian profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada intinya ya, pada secara umum itu pembelahan mitosis itu diawali dari pembelahan inti atau nukleus ya, yang sering disebut dengan karyogenesis. Kita ingat karyon itu kan inti artinya ya, jadi pembelahan karyon atau inti. Kemudian setelah intinya membelah, baru sitoplasmanya, maka disebut sitokinesis begitu ya. Nah, tadi ada fase interfase. Nah, interfase itu apa? Itu fase paling lama atau fase persiapan lah. Maka sering disebut fase istirahat. Tapi pada dasarnya bukan istirahat total sel itu ya, tetapi dia mempersiapkan ya, mempersiapkan bahan-bahannya. Bukan dimasukkan istirahat itu karena dia tidak membelah ya, tapi dia mempersiapkan. Nah, sehingga aktivitas selnya tidak terlalu kelihatan, maka disebut fase istirahat. Nah, ada 3 tahap. G1, kemudian S, dan G2. Dan pada saat G1 ini terjadi sintesis protein. Nah, sintesis protein itu sebenarnya adalah pembentukan protein-protein yang ada di ribosom. Ya, jadi nanti akan dibahas di video selanjutnya. Jadi proteinnya itu akan disintesis ya. Ada karbohidrat juga disintesis, lipid, jadi sebagai bahan-bahan lah istilahnya. Kemudian terjadi replikasi DNA. Replikasi DNA itu penggandaan DNA menjadi 1, jadi 2 begitu ya. Itu nanti di video yang sintesis protein. Nah, kemudian setelah itu terjadi replikasi ya. Juga di fase S itu terjadi replikasi DNA dan sintesis yang lengkap, kalau ini ya lebih lengkap lagi, dan terjadi duplikasi kromosom. Kalau replikasi DNA itu DNA-nya jadi 1 jadi 2. Nah, kalau duplikasi jadi sudah DNA sudah dalam bentuk kromosom, dia akan mengganda ya kan, menduplikasi begitu. Kemudian G2 adalah fase persiapan untuk membelah. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat fasenya mungkin ada gambar. Nah, fasenya itu ini ya, G1, kemudian S, G2. Nah, tapi ketika di fase istirahat ini atau fase interfase ini sebenarnya ada checkpoint. Jadi sudah siap belum ini selnya? Nah, itu ada checkpoint yang apakah sudah siap di mitosis atau belum. Nah, kalau sudah siap di mitosis, maka akan masuk fase yang tadi itu, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, apa yang berperan? Nah, yang berperan di pembelahan sel selain tadi ada kromosom DNA termasuk nukleusnya, organelnya, ada yang namanya sentrosom. Nah, inilah yang membedakan dengan sel tumbuhan. Sentrosom itu apa? Sentrosom itu tersusun atas sentriol dan mikrotubul. Mikrotubul itu semacam benang-benang begitu ya. Nanti akan membentuk yang namanya benang spindle. Nah, benang spindle inilah nanti akan sebagai tempat pelekatnya kromosom saat pembelahan sel. Nah, jadi sentrosom itu kompleks sentriol dan beberapa mikrotubul. Kalau dilihat gambarnya ya seperti ini ya. Jadi awalnya pada fase interfase tadi di sebelah sana ya sudah terjadi persiapan. Kemudian ada fase profase. Nah, saat fase profase ini kelihatan ya dan mulai membentuk yang namanya benang spindle, mitosis ya. Nah, lanjut ya tadi. Jadi ketika dia kromosom ini membentuk 2 sister chromatids ya, jadi kan membentuk pasangan chromatidsnya gitu. Jadi dalam satu kromosom itu ada 2 kromatid kan. Tadi yang ini loh. Ya, gambarnya jelas. Nah, ini kan sebenarnya 2 kromatid. Nah, inilah yang dimaksud dengan 2 kromatid.
Nah, kemudian setelah di profase ada siap benang spindle, kemudian kromosomnya sudah membentuk dua sister chromatids ya. Akhirnya si kromosom itu nanti akan bergerak menuju bidang ekuator atau tengah-tengah dari sel. Dia melekat pada mikrotubul, yang melekat itu sentromernya ya. Tepatnya ada kinetokor namanya. Jadi bagian tengah-tengah dari kromosom ini namanya sentromer nih, sentromer. Ya, jadi tengah-tengahnya ini, nah dia akan melekat pada benang-benang spindle yang dibentuk oleh mikrotubul tadi. Ya, tepatnya di sentromer itu ada yang namanya kinetokor. Ya, dari situ biasanya dia nempelnya di bagian situ ya. Nah, itu nanti akan berada di bagian tengah. Ya, bagian tengah ini prosesnya namanya metafase. Nah, jadi dia ada di bagian tengah. Kemudian setelah itu akan terbentuk memisah ya kan, si kromatid tadi akan memisah menuju kutub masing-masing. Nah, ini jadi menjadi setengahnya kan, atau menjadi diparuh ya. Itu nanti akan menuju ke kutub masing-masing. Prosesnya ini disebut anafase. Ya, kalau cirinya ketika dia sudah hanya satu lengan ini ya. Kemudian setelah itu barulah ke fase yang namanya telofase. Telofase itu sudah mulai terbentuk membran-membran nukleus untuk menyelubungi nukleus. Ini kan sebenarnya sel loh, ini kan sel. Nah, ini nukleusnya di sini. Ini yang saya gambarkan ini, ketika terjadi pembelahan itu organel-organel itu mulai mereduksi atau hilang. Kemudian membran nukleusnya juga sudah mulai hilang. Jadi ketika telofase nanti sudah akan terbentuk sekat ini ya. Dan terbentuk sitokinesis. Sitokinesis itu kan pembelahan sitoplasma. Jadi ini sudah ada sitoplasmanya di sini, sini sudah ada, jadi dua, jadi satu, jadi dua. Itu kalau mitosis ya pada sel-sel tubuh manusia. Ya. Kalau meiosis itu pada sel-sel kelamin ya, pada sel-sel kelamin. Nah, bedanya itu pada sel-sel kelamin akan terbentuk dua kali tahap, meiosis 1 dan meiosis 2. Karena dia akan pertama saat fase istirahat seperti tadi ya, sudah membentuk-bentuk. Nah, ini dia akan masuk fase profase 1. Profase 1 itu apa? Dia akan terbentuk kromosom yang homolog. Jadi kromosom itu kan tersusun dari dua kromatid tadi ya. Dia nanti akan membentuk dua kromatid lagi atau membentuk pasangan kromosomnya. Nah, seperti ini. Jadi akan membentuk yang namanya tetrad. Ini kan kromosom, ini kromosom. Satu kromosom ada dua kromatid ini. Nah, dia akan membentuk tetrad seperti ini. Nah, saat profase inilah ini kadang terjadi yang namanya crossing over ya, dan terbentuk chiasmata di sini ya. Persilangan crossing over ya. Sama, profase itu sebenarnya sudah terbentuk benang-benang spindle, kemudian membran nukleusnya sudah mulai hilang. Sebentar, pembelahan sel ini di sel kelamin itu yang dimaksud di mana ya terjadinya? Kalau pada laki-laki misalnya itu ada di testis, tepatnya di tubulus seminiferus ya, di bagian testis. Kalau pada wanita ya berarti terjadinya di ovarium ya, di ovarium wanita, ataupun di hewan-hewan yang lain juga sama ya. Jadi itu ya kalau yang dimaksud ini ya, takutnya nanti berbeda. Nah, kemudian sama ketika metafase 1, kromosom yang homolog tadi itu akan menuju ke bidang ekuator. Nah, seperti tadi metafase 1. Nah, seperti ini ya. Metafase menempelnya di kinetokor ya. Kinetokor itu ya tadi di sentromer itu tadi ya. Sentromer dengan kinetokor. Kemudian pada fase anafase, nah itu nanti akan terpisah masing-masing ya seperti tadi. Tapi kalau di sini kita lihat dia bentuknya yang kromosom homolog itu menjadi satu di sebelah sana, satu sebelah sini, ke kutub masing-masing. Jadi masih dia tetap membentuk ada dua lengan ya. Beda dengan tadi yang saat anafase yang mitosis ya hanya tinggal satu lengan ya, karena dia hanya kromosom. Kalau ini kan kromosom homolog ya. Nah, kemudian ini fase anafase 1. Kemudian dia nanti akan memasuki fase
telofase 1 ya, dan sitokinesis ini dari satu sel menjadi 2. Nah, terus setelah itu dia nanti akan masuk fase profase 2 ya kan, karena dari satu sel itu kalau pada meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan, beda dengan mitosis. Kalau mitosis satu sel membentuk 2 sel tubuh ya kan. Kalau pada sel kelamin dari satu sel membentuk 4 sel anakan. Nah, kemudian masuk fase profase 2, sama seperti tadi terbentuk benang spindle lagi. Nah, kemudian dia tinggal tidak kromosom homolog lagi ya. Bentuknya dia akan menuju ke bedang ekuator lagi, metafase 2, kemudian anafase 2 dia akan dibagi lagi masing-masing kromatidnya. Nah ini, jadi ini kemudian fase yang terakhir adalah telofase 2. Jadi dari satu sel menjadi 4 sel anakan, contohnya satu spermatogonium ya, atau sel induk sperma nanti akan menjadi 4 sel sperma. Kalau pada ovum, pada wanita itu dari satu ogonium atau sel induk ovum tadi itu hanya dihasilkan 1, bukan 4 ovum. Kenapa? Karena yang sisanya itu akan terjadi degenerasi. Nah, nanti akan dibahas sebenarnya di sistem reproduksi juga ya. Jadi kalau dibedakan, nah ini kalau kita lihat seperti ini, mitosis itu ya dari satu sel menjadi 2 sel. Kalau pada meiosis dari satu sel nanti menjadi 4 sel. Nah, kemudian dari satu sel ini sama dengan induknya ya, kalau pada mitosis ya ini kan. Kalau ini dari meiosis ini nanti akan terbentuk selnya bentuknya N. Beda dengan sel tubuh ini ya. Nah, kalau bingung kita lihat videonya aja dulu ya. Biar nggak bingung kita lihat videonya, mudah-mudahan bisa. Nah ini tadi ya, ada fase yang namanya interfase, kemudian mitosis, interfase, kemudian mitosis, nah kemudian sitokinesis tadi ya. Nah jadi awalnya itu interfase itu sebenarnya fase istirahat yang mempersiapkan sel-sel untuk membelah ya. Kalau saya percepat tadi ada fasenya tadi adalah G1, kemudian S, kemudian G2. Nah, di sini kadang ada checkpoint. Nah, kemudian pada fase G1 ya, G1 fase ini itu terbentuk tadi sintesis ya. Kemudian nanti akan masuk fase G2, ES, kemudian fase G2. Nah, setelah itu pada fase G2 ini sudah persiapan mau membentuk fase profase. Nah, ada profase, metafase, anafase, dan telofase ya. Jadi sudah siap ini benang-benang sentromernya. Nah, ketika itu tadi terbentuk yang namanya 2 kromatid atau 1 kromosom ini terbentuk sister chromatids ya. Nah, ini spindle ini sudah siap-siap ini ya. Ini kok spindle ya, sentromer. Nah, terus dia membentuk benang spindle. Nah, membentuk benang spindle supaya untuk menempelnya si kromosom ini. Nah, kromosom hanya menempel di bagian tengah ekuator. Nah, prosesnya namanya metafase, tepatnya di bagian sentromer ya. Ini kalau kromosom ini namanya sentromer ya. Nah, kemudian ini fase anafase, separuhnya dia akan menuju ke kutub masing-masing. Nah, menuju ke kutub masing-masing. Nah, setelah itu fase berikutnya adalah telofase. Fase telofase ini sudah mulai terbentuk cekungan seperti ini ya. Ini nanti terbentuk sitokinesis juga. Jadi sudah terbelah menjadi 2 sel. Itu fase pada telofase. Nah, kemudian sitokinesis. Tadi kalau pembelahan ini tadi inti namanya karyokinesis, kalau ini sitokinesis, istilah saja. Nah, kalau ini akan dihasilkan 2 sel yang sama dengan induknya. Nah, kalau meiosis bagaimana kalau meiosis? Nah, kalau meiosis itu terjadinya tadi di sel-sel kelamin tubuh ya, entah itu sel hewan, sel manusia, sel kelaminnya tadi. Kalau pada laki-laki terjadinya di tubulus seminiferus, tepatnya di testis. Kalau pada wanita di ovarium ya, begitu ya. Saat dewasa memasuki masa puber, nah ini barulah nanti akan terbentuk sperma yang matang ya. Sebenarnya ketika
masih masa biasa itu tidak, dia hanya membentuk sel-sel induk saja. Ya, kemudian ketika masih masa puber terbentuklah sel sperma. Nah, ini tubulus seminiferus, tubulus itu tabung begitu. Nah, ini ada sel-sel induk sperma atau spermatogonium. Nanti prosesnya dari satu sel induk sperma nanti menjadi 4 sel sperma begitu ya. Kita lihat fasenya. Kalau mitosis tadi hanya dari satu sel jadi 2 begitu, itu bedanya ya. Nah, kalau pada wanita bagaimana? Nah, pada wanita hanya tadi nanti akan dihasilkan satu oosit sekunder atau ovum, karena yang 3 terdegenerasi. Dia ada 2 kali meiosis. Nah, fase interfase, nah ini tadi terbentuk kromosom yang homolog, pasangan kromosom yang homolog ini ya, membentuk pasangan, yang disebut dengan tetrad. Pada fase ini, profase ini nanti akan terjadi yang namanya kiasma atau crossing over ya, crossing over sehingga terbentuk kiasma nanti di sini ya, terbentuk ya crossing over di sini. Bedanya di situ saat masa profasenya satu. Kemudian siap-siaplah ini si benang sentrosom ini menuju ke ini apa masing-masing itu, kemudian nuclear envelope atau membran selnya itu hilang ya, mulai menghilang. Habis profase apa tadi? IP mat, profase, metafase. Metafase itu sebenarnya ada fase prometafase ya, jadi hampir mendekati metafase, ada prometafase, tapi supaya gampangnya prometafase itu dia mulai menempel di ini apa namanya benang spindle kinetokornya. Nah, ini kan sentromer. Nah, kinetokor inilah yang menempel. Kemudian pada fase metafase, nah pada fase metafase itu si kromosom ini nanti ya, homolog ini akan menuju bidang ekuator. Nah, sama sebenarnya prosesnya ya, tapi bedanya itu tadi ya ada. Nah, jadi bentuknya macam-macam ya kan. Nah, langsung aja. Kemudian setelah metafase adalah fase anafase, separuhnya itu nanti akan bergerak ke masing-masing kutub. Kemudian telofase dan sitokinesis, terbentuk dari satu sel jadi 2. Tapi tidak berhenti di situ, nanti akan masuk fase meiosis yang kedua, sama prosesnya hampir sama, terbentuk benang-benang spindle, kemudian kromosomnya berada di bagian tengah ekuator ya, disebut metafase 2 ya. Nah, metafase 2. Kemudian nanti dia akan menuju ke kutub masing-masing, anafase dan telofase. Dari satu sel induk sperma atau spermatogonium itu nanti akan terbentuk 4 sel sperma ya, spermatid kemudian sperma. Kalau pada wanita itu hanya terbentuk satu oosit sekunder dan menjadi ovum begitu ya. Dan hasilnya N. Jadi ketika sperma membuahi ovum nanti akan terbentuk sel-sel tubuh kita 2N. Kemudian untuk menutup pembelajaran kita kali ini, mari kita lihat mungkin post test kita. Yang pertama, menurut kamu apakah pertumbuhan sel setiap orang berbeda-beda? Mengapa? Yang kedua, mengapa setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda? Kaitkan dengan struktur sel. Nah, itu saja pembelajaran kita pada video kali ini. Jadi bahwa itu memang pertumbuhan sel itu akan terhenti atau berkurang ya, pada usia-usia tertentu. Tetapi ketika dari janin kemudian menjadi anak-anak dan seterusnya, itu akan terjadi pertumbuhan sel, terutama sel-sel tubuh yang membelah dari satu sel menjadi 2 sel dan seterusnya. Berbeda dengan sel tubuh, sel kelamin itu terjadi di organ kelamin pada masing-masing baik pria dan wanita. Ketika masa bayi kemudian anak-anak dan belum memasuki masa pubertas, maka yang terjadi adalah pembelahan mitosis pada sel-sel induk sperma atau sel-sel induk dari ovum ke meiosis, sehingga pada masa pubertas setelah itu sel-sel kelamin menjadi aktif di situ. Jadi perbedaannya dari satu sel mitosis itu akan menghasilkan pembelahan mitosis pada tubuh menghasilkan 2 sel, sedangkan pada
sel meiosis dari satu sel induk akan menghasilkan 4 sel anakan pada spermatogenesis, kemudian hanya satu oosis sekunder pada oogenesis atau pembentukan oosis sekunder atau ovum. Jadi itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang.